Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sayyidina wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla murlah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alimil ulama, para asatidz, guru-guru yang hadir yang sangat saya hormati, mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak DKM Masjid Al Insan ya, beserta jajaran pengurus dan juga bapak-bapak DKM dari masjid-masjid yang ada di Perum, Cikampek, Berseri, Desa Balongandu, yang mudah-mudahan beliau-beliau pun sehat walafiat. Betul Balongandu ya? Oh, Cikampek baru. Cikampek baru. Wabil khusus Kakanda yang keren, senantiasa gagahnya. Waktu pertama bertemu beliau itu rambutnya hitam. Bertemu beliau itu kurang lebih 15 tahun ke belakang ya. Rambutnya hitam, pertengahan ketemu rambutnya merah ya. Dan sekarang alhamdulillah berubah ya. Rambutnya menjadi abu-abu, mudah-mudahan ya. Beliau Kang Ibeng ya selaku Kepala Desa Balongandu beserta staf jajaran, kita doakan beliau sehat walafiat, tetap istiqomah dan menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya robbal alamin. Segenap khadimul maulid, panitia PHBI ya yang sudah menghadiahkan waktu, tenaga, materi semuanya untuk terlaksananya acara ini, insya Allah akan menjadi amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Majelis Taklim Al Insan ya, Mama Nira, dan juga jajaran pengurus pengatur acara yang
yang saya hormati semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah soleh dan soleha. Sehat Bu? Alhamdulillah. Apa tadi Bu Ustazahnya? Aduh, ya dekat tinggal. Kemarin seragaman tudahnya si sehat Bu Ustazahnya. Dari jam berapa di sini Bu? Masya Allah. Udah berapa lagu tadi dari awal? Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak pun harus semangat karena ibu-ibu ini untuk tampil ini Pak, latihannya mungkin 4-5 bulan mungkin Pak Lurah. Tuh, ketemprak kan, Masya Allah. Belum lagi nyiapin seragamnya, kerudungnya, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya, amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir tholabul ilm. Coba yang gak ngerti Sunda angkat tangan, yang gak ngerti aja. Mayoritas ngerti ya. Iya. Repot. Kenapa? Karena memang amaliyah yang di dalam amaliyah itu paling mudah untuk melebur dosa yang tolab ilmu. Jadi tolab ilmu itu adalah perkara yang paling mudah untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya. Sesuai sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manil taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuba." Jadi di antara kemuliaan, keberuntungan orang yang mau tolab ilmu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mah Pak Lurah, dina tolab ilmu lagi can tentu ngerti. Belum tentu ngerti, tapi lu jelas mah dosa geus kadang di majlis talim na oge deh, helai deui. Ayat teh anu ngaji helai wae. Aya katingali. Dan dongkap baru datang helai. 10 menit Ustaz datang, Ustaz lagi nerangin, tutup doa. Aya nu sok kitu. Tetep sanes helai wae ge dosa mah dihampura. Mulianya tolak ilmu. Dongkap ka pangaosan, hadir di majlis taklim nyaran deh. Duduk oke udah gak betah Bu. Ayah sila, ayah emok mah hujan, sila deui emok deui ngamuk ya. Tetep model kumaha wae jalmi anu tolak ilmu tetep dosa-dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diampuninya dosa dalam bab tolak ilmu itu bukan ketika ngaji. Bukan. Diampuninya dosa oleh Allah bukan ketika bubar ngaji. Tapi sabda baginda Rasulullah, ghufira lahu qabla ayyahtuba. Diampuninya dosa orang yang tolak ilmu, bahkan sebelum melangkahkan kaki dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yakin semua yang hadir di sini dosanya sudah diampuni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yakin ayeuna teh dosa teh geus dihampura. Geus bersih tina dosa. Makanya bisi rek maot mah ayeuna. Bisa mah dosana geus diham. Lagi hadir tolab ilmu, meninggal syahid. Insyaallah. Lagi tolab ilmu, meninggal husnul khotimah. Sugan wae keur ngaji maot, amin. Oh, aminah teu yakin. Sugan wae keur ngaji mah nyata kudu ayeuna. Makanya kalau ada saudara, ada orang yang lagi sakit parah sakitnya, cengah, ajak ke pengajian, sugan, we mau, sugan, nyapan syahid Pak Lurah, syahid. Bayangkan orang yang mati syahid, bebas dari siksa kubur, bebas dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kelak di yaumil kiamah kumpul dengan orang-orang soleh, akan dihilangkan hisab, masuk surga ketika melewati sirat, kalbarkil khotib, jerecet, langsung surga. Itu diantara keutamaan orang mati syahid.
Dan di antara ciri orang mati syahid, orang yang meninggal sedang dalam kondisi tolabul. Mudah-mudahan we maraon, amin. Ya Rabbal. Oh, didoakan syahid jalan. Ya, dan mudah-mudahan dengan wasilah tolabul ilmi, selain dosa kita diampuni oleh Allah, ilmu kita juga bertambah, amin. Setelah ilmu bertambah, amal bertambah. Makanya ngajinya ngaji heureuy aya waktu. Sanaos kadang ngaji bari heureuy da eta mah buat selingan doang ya. Jadi kalau ngaji kenapa? Karena kita berharap dengan wasilah tolabul ilmi bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Imam Ghazali nyebatkeun kieu kan, la tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amal. Jangan kau merasa senang kecuali dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Jadi kita itu disebut pantas untuk merasa senang, disebut pantas untuk merasa bahagia ketika bertambah ilmu dan bertambahnya amal. Amin ya Rabbal alamin. Jam berapa sekarang? Azan zuhur jam berapa? Ya, kepada mengaji aja punya. Mudah-mudahan manfaat, amin. Sekarang itu pengajian dalam rangka apa? Maulid. Sekarang bulan apa? Silih. Itu mah palulah urusan nih. Muludan tapi silih. Jangankan silih muludan marek dina Ramadan. Setiap saat, setahun full, semata-mata kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Jadi maulid itu ibaratun, gambaran rasa bahagia, ungkapan rasa senang dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siap muludan, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang kita peringati maulidnya? Siapa? Sekarang yang kita peringati maulidnya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Siapakah baginda Nabi Muhammad? Di antara jawaban baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Baginda Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik. Bukan manusia baik, Pak, tapi manusia terbaik. Dari semua yang Allah ciptakan, baik dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan malaikat, maka makhluk terbaik ciptaan Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu bukan manusia baik, tapi manusia terbaik. Makanya di dalam riyad disebutkan, wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna afdalal khalqi kullihim sayyiduna Muhammad. Wajib hukumnya setiap orang yang sudah akil balik, wajib hukumnya bagi setiap orang yang akalnya sehat dan sudah balik, wajib menekadkan sesungguhnya paling afdolnya ciptaan Allah, paling utamanya makhluk Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad. Wajib. Ya, kaasupna doraka, kaasupna maksiat hate, lamun dina hate mamang. Nyaan gitu kanjeng Nabi teh leuwih mulia dibanding Nabi Musa. Kahade doraka eta. Bukan menyampaikan yang lain, tapi ini bab akidah. Wajib menekadkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling utama. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Summa rusulu, di bawah baginda Nabi para rasul. Nu paling mulia kan. Jadi tingkatan pertama makhluk Allah yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad. Summa rusulu, di bawah baginda Nabi para rasul. Para rasul. Summal anbiya, di bawah para rasul para nabi.
Summal malaikah di bawah para nabi, para malaikat. Bayangkan, malaikat itu di bawah para nabi. Summa sahabah di bawah para malaikat. Makhluk Allah yang paling mulia berikutnya adalah para sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena kita umat Nabi yang paling mulia, kita umatnya juga terbawa mulia. Alhamdulillah. Kenapa dibawa mulia? Sawabul jazil bi amalil qalil. Umat Kanjeng Nabi itu melakukan amal yang ringan, amal yang sedikit, tapi disiapkan pahala yang luar biasa oleh Allah. Itu diantara kemuliaan umat Kanjeng. Umurnya pendek-pendek, tapi ke surganya duluan. Amin. Jadi ibu nanti, ibu-ibu nih dengan umat nabi-nabi yang lain ke surganya ibu duluan. Amin. Didoakan teh mending harullah. Ibu ke surganya duluan. Ibu ke surganya enggak lama. Menuju surganya enggak macet. Asal jangan suka bentak suami. Nah, kan di sini mah soleha-soleha. Ibu ke surganya nggak akan macet, cus, lempeng, lurus, lancar, amin. Asal nggak pernah melotot sama suami. Ya pilihan ada di ibu. Apa surganya wanita bukan di tahajud? Coba kasih satu saya keterangan surganya seorang wanita dan di tahajud. Coba kasih tahu. Surganya wanita itu ada pada keridoan suami. Itu mah pilihan. Tapi ibu-ibu mah di sini tahajudnya rajin, sama suaminya memuliakan. Amin. Kelihatan dari kerudungnya aja, kerudung wanita-wanita soleh. Ya Robbal. Bu, Ibu Aminah sih yakin Ibu ini gak pernah marah-marah sama suami, gak pernah bentak suami, gak pernah melotot sama suami. Di awal bulan insya, tapi wajar namanya juga manusia ya Bu ya. Gak apa-apa, untungnya suami ibu soleh. Walaupun ibu doyan marah, tapi suami ibu maafin ibu gitu. Makanya bapak kalau sayang sama istri, maafin istri, supaya bapak dan istri gampang ke surga. Kuncinya apa sih Pak Ustadz? Jangan pernah mendebat istri ketika istri kita lagi marah. Jangan. Jadi kalau istri lagi marah, jangan didebat. Tunggu sampai tenang. Kalau istri kita sudah tenang, jangan didebat Pak. Nanti bisa marah Pak. Paham ya? Jangan mendebat istri ketika istri lagi marah. Nunggu sampai tenang. Kalau istri sudah tenang, jangan didebat. Jangan debat, nanti bisa marah. Udah gitu aja. Ini paham kan ya? Itu adalah resep suami yang pengen hidupnya tentrem. Suami yang pengen hidupnya tentrem, jangan pernah mendebat istri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi itu mulia. Di antaranya thawabul jazil bi amalil qalil. Diberikan pahala yang sangat luar biasa dengan amal-amal yang sedikit. Contoh, kita panjang umur nyampe azan zuhur. Sebelum sholat ngapain dulu? Wudu. Betul enggak? Setiap basuhan wudu dosa rontok. Beres wudu menghadap kiblat, angkat dua tangan, pandangan diarahkan ke langit, baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma waj'alni 8 pintu surga dibukakan untuk orang tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum sholat, belum takbiratul ihram, belum ruku, belum sujud, dosa diampuni, derajat diangkat, pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau beres wudu suka doa ada, yakin. Jadi beres wudu jangan langsung cus, tapi doa dulu. Kita nggak bahas sholat ya, di luar sholat.
Beres sholat ibu istighfar, beres sholat ibu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu ghufira lahu dzunubuhu walau kana misla jabalil bahr. Sekalipun dosanya sebanyak bui di lautan, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beres sholat zikir. Ya Pak Lurah, sekarang teh sudah mulai terkikis ya. Dulu hampir jamaah masjid hafal dari istighfar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, ayat kursi, akhir surah Tabarok, surah Ali Imran, apa? Kenapa? Karena beres sholat zikir bareng. Iya mah beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Cus, padahal ya Allah, zikir setelah sholat itu akan melebur semua dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Jadi kalau emang seneng muludan, amalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Yang pertama, biasakan setelah wudhu baca doa. Yang kedua, sing anteng beres sholat teh zikir, itu muludan. Apa Bu? Ya, muludan. Kenapa? Karena maka Pak Lurah sing sehat ya. Kita transfer ke Pak Lurah. Apal kene kan. Biar aku nomor rekening Ustaz dihapus. Tapi transferan Lurah di luar urusan panitia ya, beda lagi. Bu, ini mulut. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang bukti mencintai sunnah-sunnahku, maka dia bukti cinta kepada. Jadi syarat diakui cinta oleh Kanjeng Nabi diantaranya adalah dengan mencintai sunnah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi enggak langsung wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada syarat di awal. Syaratnya apa? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, maka nyatalah dia mencintaiku. Mendapatkan pengakuan cinta dari baginda Nabi dengan cara mencintai sunnah-sunnahnya baginda. Kalau mendapatkan pengakuan cinta dari baginda Nabi, langsung ACC wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Masuk masjid, nunggu azan, sholat sunat, tahiyatul masjid. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Selain di dalamnya ada ampunan Allah, ada rahmat Allah, di dalam tahiyatul masjid itu akan mengantarkan kita kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kelak yaumil kiamah Pak, yang kita andalkan bukan amal. Sekalipun secara syariat kita beramal harus maksimal, tapi nanti di akhirat yang kita andalkan adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Azan zuhur, sholat sunat qobliyah zuhur, itu di dalamnya ada ridho dan keberkahan Allah. Tapi di sisi lain, sholat qobliyah zuhur akan mengantarkan kita kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi di setiap melaksanakan sunat, kita akan semakin dekat dengan syafaat. Jadi jangan pernah menyepelekan sunat. Azan zuhur, nih Bapak masuk masjid, Bapak enggak sholat tahiyatul masjid, enggak dosa. Azan zuhur, Bapak enggak qobliyah zuhur, enggak dosa. Dosa itu kalau Bapak enggak sholat zuhur. Tapi ini muludan. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, maka nyatalah dia mencintaiku. Sampai sini paham? Paham Bu? Insya. Makanya ibu itu tugasnya
menjelang zuhur sarung, koko, pecinya suami siapin. Insya Allah. Suami pulang dari masjid, ibu kondisinya sudah sholat, sudah dandan. Sambut suami, siapin air capek, air non bu. Kalau seperti itu, suami dan ibu sekarang bareng-bareng di dunia, kelak yaumil kiamah bareng-bareng masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pelajaran pertama, cara menggapai cinta baginda Nabi adalah dengan mencintai sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Tahajud karena pusing, boleh. Sholat hajat karena banyak masalah, boleh. Sholat duha karena pengen usahanya lancar, boleh. Tapi kalau istiqomah, insya Allah kita akan diluruskan niatnya oleh Allah. Tahajudnya pengen dapat ridho Allah, duhanya pengen dapat ridho. Ternyata di balik tahajud, di balik hajat, di balik duha, kesemuanya akan mengantarkan kita kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Semua. Jadi ibu yang rajin sholat duha, istiqomah. Sekalipun motivasi sholat duha berawal karena pengen rezekinya luas, dapat. Dengan istiqomah, ibu bakal kecanduan duha. Ibu akan merasakan nikmatnya duha. Ketika merasakan nikmatnya duha, disitulah akan timbul keikhlasan lillah karena Allah. Dan ternyata di balik sholat duha yang ibu kerjakan secara istiqomah akan mengantarkan ibu kepada syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Urusan dunia macam cekat tuh, kedua ya, insya. Jadi apa bu? Pengen dapat syafaat lewat mencintai sunat-sunatnya baginda. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, cara kita untuk menggapai syafaat baginda Nabi adalah dengan memperbanyak sholat. Banyak apa bu? Itu di Maulid Tiba ada doa panjang. Di antaranya doa panjang di Maulid Tiba ya. Ustadz Iswan, mana Ustadz Iswan masih ada nggak? Ada. Ustadz Iswan masih ada nggak? Ada ya. Beliau itu yang menjadi wasilah saya tahu Cikampek Baru. Beliau waktu dulu di mana di Asia Tech ya Pak ya. Mudah-mudahan beliau sehat, Bapak DKM juga sehat sepertinya. Sholawat itu di dalam Atiba, Maulid Atiba ada doa Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami ketika kami sudah menjadi ahli kubur. Amin. Jadi ketika nanti kita masuk alam kubur, kita sudah menjadi ahli kubur, kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Itu di dalam Bima. Ternyata Pak, doa ini ekspresinya dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena ada jaminan dari baginda Nabi, as-sholatu alayya nurun fil qalbi wa nurun fil qabri. Bersolawat kepadaku akan menerangkan hati dan akan menerangkan alam kubur. Jadi orang yang ahli sholawat hidupnya akan semakin berkah. Orang yang ahli sholawat kelak alam kuburnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Bu, ibu ini hatinya akan semakin bahagia karena hatinya dikasih terang oleh Allah. Terus kelak ibu akan masuk alam kubur dalam kondisi alam kuburnya terang benderang. Pengen bu? Pengen apa? Pengen banget. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak sholawat. Bukan baca sholawat tapi perbanyak karena hadis kanjeng Nabi aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepada. Perbanyak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat itu Pak, diantaranya akan menenteramkan, menyelamatkan kita ketika kita dari mana? Di alam kubur. Jangan. Ini jamaah yang hadir semuanya di sini, kelak ketika meninggal masuk alam kubur, yakin alam kuburnya akan terang benderang.
dengan keberkahan sholat. Suka baca sholawat? Sholawat apa? Sholawat itu di dalam Khazinatul Asrar ada 4.000 macam sigot. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada 12.000 macam sigot sholawat. Ya, kita mah apal sholawat naria, sholawat pujian, sholawat umi, sholawat patih, sakit yang setujuan sakit. Apapun sholawat yang kita baca, guru saya mengingatkan kepada saya, mengajarkan kepada saya, mendidik kepada saya, sekaligus mengijazah kepada saya. Apapun sholawat yang dibaca, awali dulu dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang ada di dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Setelah itu sambungkan ruhani kita, rasa mahabbah kita dengan baginda Rasul dengan cara baca sholawat khusus. Mana sholat khusus? As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu juga ada di dalam sholat, di tahiyat. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu baru sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa Pak Ustaz? Jangan kurang 1.000. Besok lusa, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini akan disebutkan namanya keluar dari toa atau corong masjid ini. Tapi dengan diawali kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar gak? Iya. Itu pun kalau gak mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Anu, personil Qosidah. Ya contoh, ada yang meninggal, tapi insya Allah yang meninggal tersebut ternyata kondisi meninggalnya husnul khotimah. Dengan keberkahan mau memperbanyak sholat. Karena di situ ada hadis kanjeng Nabi, wa man shalla alayya alfa marrah, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashiru bil jannah, tidak akan meninggal sehingga dia diperlihatkan dulu keindahan surga. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sehari 1000 kali diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Gapai keridhaan Allah dengan cara memperbanyak sholawat kepada kekasihnya. Gapai rahmat Allah dengan cara memperbanyak sholawat kepada kekasihnya. Gapailah husnul khotimah dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dengan cara apa ibu? Banyakin apa? Sholat. Baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi diawali dulu dengan sholawat apa? Ibrahim. Ya, insya. Lanjut apa doa? Lanjut. Masih di dalam tiba Pak. Ada doa ini. Allahumma skina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniatan la nadmau ba'daha abada. Ya Allah, izinkanlah kami agar bisa minum dari telaga nabimu, yaitu telaga Kausar, di mana satu tegukan air dari telaga Kausar akan menghilangkan rasa haus untuk selamanya. Selama di padang mahsyar orang tidak akan merasakan lapar dan haus kalau meminum air dari telaganya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kebagian, amin. Ya Rabbal. Ya, luka ancam tidak mendapatkan kesempatan minum air telaga Kausar. Yang pertama, uququl walidain, doraka anu jadi ibu bapak ini paling bahaya.
Sangajan ibadahna getol ari doraka anu jadi indung bapa mah kaancam moal kabagian air dari keluarga Kanjeng. Makana ka indung bapa teh kudu lamun indung bapa raya kene menta hampura atau menta warisan. Menta ridho atau menta kebon, komo banjing teu boga kebon mah bapa na. Kalau orang tua sudah meninggal, doakan ada rezeki sedekah. Lamun kuburanna deket ziarahan. Karena ulama menyebutkan merubah status akon jadi baron, merubah status durhaka menjadi bakti, diantaranya dengan lewat ziarah kubur, Pak. Ziarah, Pak, kalau makam orang tua deket mah doa mah di mana wae nyampe. Tapi lamun ziarah kan satu mengingatkan kita akan kematian. Kubaran kana hati kabayang, ya Allah ya Rabb. Ini adalah gundukan tanah yang di dalamnya ada jasad orang tua hamba, ya Allah. Dulu orang tua panas kepanasan, hujan kehujanan, korbankan semuanya buat saya. Ya, nah sekarang kita bisa. Makanya mudah-mudahan kita mendapat keriduan orang tua kita, amin. Jadi kelak di yaumil kiamah nanti, di antara ciri manusia yang akan selamat adalah umatnya baginda Nabi yang mendapatkan kesempatan bisa minum air dari telaganya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin. Orang tua kita semua termasuk, amin. Pasangan kita termasuk, amin. Anak keturunan kita termasuk, amin. Amin ya Rabbal. Lalu apa hubungannya telaganya Kanjeng Nabi dengan sholawat itu hubungannya apa? Di dalam dalail ini kamu Ustaz Iswan kalau topik sama dalail. Di dalam dalail itu ada riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaridanna 'alal haudi yaumal qiyamah aqwamun ma'arofuhum illa bikasrati sholati alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Kanjeng Nabi, kelak di telagaku itu banyak sekali umat-umat yang aku tidak kenali kecuali dengan banyaknya mereka bersolawat kepada. Jadi akan ada ciri, punya tiket khusus, punya jalur khusus akan menuju telaganya baginda Nabi dengan cara memperbanyak sholawat. Keberkahan sholawat inilah yang akan menuntun kita kepada telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa? Makanya perbanyak apa? Pusing sholawat. Pusing segitu udah gitu aja. Karena memang sholawat adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk mengobati kesedihan hati. Sholawat adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk menenteramkan pikiran. Sholawat adalah salah satu amalan yang paling mujarab untuk kita keluar dari setiap masalah, akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, cintai sunnah-sunnah Kanjeng. Yang kedua, perbanyak. Yang ketiga, yang terakhir, jaga hubungan dengan sesama umat Kanjeng Nabi. Qobliyah rajin, duha rajin, sholawat banyak, tapi dengan sesama umat Kanjeng Nabi saling menyakiti. Kaancam kawirangan di yaumil kiamah. Untungnya jamaah sini mah ibu-ibunya gak pernah gosip, amin. Gak pernah ngomongin kejelekan orang, gak pernah ribut sama tetangga, gak pernah susah minjemin uang ke orang lain, gak pernah sembunyi kalau pas lagi ditagih. Bu, ada gak orang yang kalau pas minjem duit gampang, ditagih susah? Ada gak? Ada juga di Antep, di kita mah kan? Nah, insya Allah udah kena rajin. Bu, jangan sakiti umat Kanjeng. Halo, bukan untuk ria, untuk syukur. Ibu suka duha? Alhamdulillah. Suka sholat malam? Suka sedekah? Awas. Yang ketiga, jangan sakiti umat Kanjeng Nabi.
Makanya di dalam Arba'in Nawawi itu ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kedudukannya sahih. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ruwahu Bukhari Muslim. Ini cerminan akhlak kalau kita pengen dapat syafaat. Kata baginda Nabi, barang siapa yang bukti iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Jangan sampai ucapan kita nyakitin orang lain, ucapan kita merendahkan orang lain. Jangan sampai ucapan kita keluar dari kata-kata kita ini memprovokasi, membuat orang lain jadi gak akur. Awas. Perkataan yang baik itu adalah akhlak yang menjadi cerminan bukti keimanan kita kepada Allah, bukan main-main. Jadi ternyata kalau ada orang yang tidak mau menjaga lisan, keimanannya dipertanyakan. Kalau orang sukanya menyebar fitnah, keimanannya dipertanyakan. Kalau orang senangnya provokasi, bikin kegaduhan, keimanannya dipertanyakan. Kenapa? Karena sabda baginda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau sekiranya ucapan yang keluar dari lisan kita hanya membuat orang lain sakit, hanya memprovokasi, maka sebaiknya diam. Sedangkan jempol ini perwakilan lisan kita, Mas. Jempol kalau dulu ngomong A sebentar bakal nyebar, sekarang tak sedetik nyebar, betul nggak? Makanya bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Hukmul wasail wa hukmul maqasid. Ya, HP di tangan orang bijaksana akan mendatangkan manfaat. HP di tangan orang nggak bijak akan mendatangkan mudarat. Jaga lisan kita, jaga jempol kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita, jangan sampai status yang kita bikin justru menyakiti orang lain, menghinakan orang lain. Jangan. Atau dilarang di tengah aja. Di status WA, video, rumah makan. Bukan masalah julid, Pak. Kita belajar menjaga kondisi orang yang lagi susah. Ya. Di meja makannya teh ada cumi-cumi, ya ada udang lobster, ya makanan ikan bakar, semuanya diposting. Di situnya maksi. Nah, maksi. Yang lihat postingan teman kita yang lagi gak punya beras, yang lagi gak punya duit, timbul air kan? Paham air? Air itu kedengkian yang dari hati dari paling dalam ketika melihat seseorang, atau rasa kagum yang berlebihan ketika melihat seseorang, itu akan menimbulkan air, penyakit air. Lu tadi jajak saya air. Kita jangan jadi penyebab orang mengeluarkan air. Ternyata setelah diselidik, status WA itu meja makan punya orang lain. Ternyata kalau punya pribadinya mah pop mie dengan teh manis, tapi gak diposting. Ya, selain senang sunat, selain banyak sholawat, jaga lisan. Kalau ada orang lain punya musibah, ada orang lain melakukan salah, elingan kedua nikmah, tapi cara ngelinganan dengan cara santun. Tuh ani ngelingan, doakan. Iya bang ngelingan itu doakan. Tuh kalahkan didagangkan aibna. Ibu tahu nggak sih? Oh, sekarang zaman fitnah, betul nggak? Sekarang itu zaman fitnah. Orang tuh lagi kena musibah, lain dibantuan, kalahkan dinau. Dijadiin konten. Musibahmu adalah kontenku. Oh, musibahmu kontenku. Jaga lisan. Dan inilah yang mulai terkikis. Tidak saling menjaga kehormatan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW.
Saya pengen tanya, kita umat kanjeng Nabi bukan? Tetangga kita umat kanjeng Nabi bukan? Teman kita umat kanjeng Nabi bukan? Saudara kita umat kanjeng Nabi bukan? Maka kita punya kewajiban menjaga kehormatan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan malah membuka aib, bukan malah menelanjangi, bukan. Jaga. Ini mah yang terjadi saling hasut, saling fitnah, saling menjelekan, saling menginjak. Bukan di sini apa di Dimas Saroleh Solehan? Di Dimas Saroleh Soleh di sebelah sana. Yang terjadi seperti itu. Yang dijelekan umat kanjeng Nabi, yang difitnah umat kanjeng Nabi, yang dibuka aibnya umat kanjeng Nabi. Nah, yang membuka aib kelak di yaumil kiamah teriak-teriak minta syafaat, kawirangan tah. Kawirangan tah. Apal teh kawirangan? Malu. Yang disakiti umat kanjeng Nabi, yang dizolimi umat kanjeng Nabi. Nah, yang menjolimi ini kelak di yaumil kiamah teriak-teriak minta syafaat, kawirangan tah. Kalau betul pengen mendapatkan syafaat, jaga kehormatan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kan kalau menjelang subuh kan doa dianjurkan, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina. Coba praktekkan. Mendoakan agar umat kanjeng Nabi dapat ampunan, dapat rahmat, diperbaiki akhlaknya, ditutup aibnya, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Praktekkan. Bukan hanya sebatas doa. Sebelum subuh baca Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad, tapi praktek keseharian justru nyakitin umat kanjeng Nabi. Kawirangan. Paham dah, Bu? Untungnya ibu-ibu Masaroleh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang terakhir, kalau betul kita mengharapkan syafaat kanjeng Nabi, maka diantaranya adalah muliakan tetangga. Siapa, Bu? Tetangga. Makanya ketika ada yang bertanya, bagaimanakah kita mengetahui seseorang itu baik atau tidak? Jawabannya apa? Tanyalah tetangga. Tanya sah? Kadang kabatur mah berean kata tangga mah kor. Pat kabatur mah senyum kata tangga mah buat tetangga. Ternyata memuliakan tetangga ini, Pak, sama kaitannya dengan bukti keimanan, Pak. Bukan main-main loh. Urusan tetangga ini kaitannya dengan bukti keimanan kita kepada Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang bukti iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka muliakan tetangga. Hadir kan? Pas awe jeung tetangga, keimanannya dipertanyakan. Ngajar dari wae tetangga, keimanannya dipertanyakan. Membuka aib tetangga, keimanannya dipertanyakan. Jadi kesimpulan yang pertama, cintai sunnah kanjeng Nabi. Minimal kita seneng qobliyah, seneng ba'diyah. Insya setiap beres wudu doa dulu, beres sholat zikir dulu. Insya. Yang kedua perbanyak apa, Bu? Sholawat apapun yang kita baca awali dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan yang ketiga, jaga kehormatan umat kanjeng. Udah Pak. Muludan isinya itu. Baca sirah kanjeng Nabi, tausiah, makan, itu muludan. Makan. Soalnya itu makan itu abdol. Ya muludan. Ya, dikarenakan sudah mau zuhur ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu sih sehat lah ya. Pokoknya kumpulnya kita insya Allah barokah ya. Semuanya yang sudah berkorban, pokoknya barokah welahnya, barokah ya. Bu, quotes apa tuh quotes Bu? Quotes ya. Muhasabah. Teka hati
lamun hayang salamet tapi teu ngaji teu ka hati. Diulang, teu ka hati lamun hayang salamet tapi teu geus moal salamet teu ngaji mah lamun hayang salamet ngaji titik geus teu make koma. Nggak nyambung, orang pengen selamat terus gak mau ngaji teh nggak nyambung Pak. Maaf tuh, maaf. Tengah hati, hayang selamat tapi tengah ngaji geus tengah hati. Makanya ngaji rutinan, mingguan, ngaji syariahan hadir. Semua ke hati nalar ka mana ge moal pagi. Rek nalar ka mana oge moal pagi, hayang selamat tapi teu ngaji teu ka hati. Muludan mah selewat, rajaban selewat, takbir akbar selewat. Mana anu ngaji wajib? Rutinan. Ngaji bab fikih, ngaji bab tauhid dan ngaji. Aya rutinan eta. Jalan salamet mah eta. Hiji-hijina jalan salamet mah ngaji. Ku ngaji mah nu tadina teu paham jadi paham, nu tadina teu apal jadi apal, nu tadina lupa jadi inget insya. Tulis ya dina status. Teu ka hati hayang salamet tapi teu ngaji. Tulis diulang apa Bu? Teu ka hati hayang salamet tapi intinya cukup. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina karimina tasbina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa yarhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma ataitana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wa husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat semuanya, berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.